Anda kembali bersama kami di Metro Siang, pemirsa. Saatnya kami hadirkan ragam informasi dalam Kilas Siang. Kita simak pemirsa Kilas Siang yang pertama ini terkait dengan penyembelihan sapi kurban di Waidoko, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika, NTT membuat sejumlah petugas kewalahan. Sapi kurban ini pemirsa mengamuk dan juga terpaksa harus dirubuhkan secara paksa oleh petugas agar bisa disembelih pada Minggu pagi. Kita lihat bersama pemirsa, ini dia visual ketika sang sapi mengamuk. Sapi ini mengamuk pemirsa saat hendak disembelih oleh sejumlah petugas yang kemudian berusaha untuk memegang bagian kepala dan badan sapi tersebut. Amukan dari sapi membuat sejumlah petugas terjatuh. Tidak lama kemudian akhirnya sapi ini pun juga terjatuh, kemudian sapi berhasil disembelih. Daging sapi kurban ini dibagikan kepada umat muslim dan non-muslim di Kabupaten Sika, NTT sebagai wujud toleransi antar umat beragama di Pulau Flores. Ya pemirsa, itulah tadi ya perjuangan bagaimana untuk bisa berkurban, ternyata butuh upaya yang cukup keras dari para petugas jagal tepatnya untuk bisa menaklukkan nih sapi yang mengamuk itu. Tapi ternyata ujungnya berakhir dengan manis ya pemirsa, karena bisa berbagi baik kepada umat muslim maupun non-muslim yang berada di Sika, NTT. Kita akan simak pemirsa informasi Kilas Siang yang kedua. Ini terkait dengan warga korban kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara yang mana terpaksa harus tidur di kandang kambing setelah rumah mereka hangus terbakar. Tenda pengungsian yang tersedia saat ini sudah terisi penuh. Pemirsa, tercatat ada 1.900 jiwa korban kebakaran yang mengungsi dalam 13 tenda yang disediakan. Salah satu warga korban kebakaran, yakni Soleha, mengaku sudah tidur di kandang kambing sejak Jumat malam bersama dengan suami dan 2 anaknya. Sebelumnya pemirsa, Soleha tinggal di sebuah kontrakan yang juga semi permanen. Usai kebakaran, ia terpaksa tinggal di kandang kambing. Meskipun tadi sudah disediakan pemirsa kurang lebih ada belasan tenda, tapi ternyata belum cukup untuk bisa menampung seluruh korban kebakaran di Penjaringan, Jakarta Utara. Ini tentunya bisa menjadi sebuah peringatan atau informasi bagi pemerintah setempat untuk bisa mengawasi dan juga menyediakan tentunya kebutuhan pokok, yaitu tempat tinggal atau tempat untuk beristirahat sementara bagi para korban kebakaran. Pemirsa, kita akan beralih ke Kilas Siang yang ketiga. Ini terkait dengan seorang ibu hamil di pedalaman Majene, Sulawesi Barat. Yang sungguh miris pemirsa, ia terpaksa harus ditandu sejauh kurang lebih 3 km untuk bisa menuju ke Puskesmas Malunda. Namun, ibu hamil ini akhirnya melahirkan seorang bayi mungil di tengah keterbatasan. Peristiwa ini bermula saat Arni yang tinggal di Salurindu, Desa Salutahongang, Malunda, ia merasakan sakit dan hendak melahirkan. Pihak keluarga dan warga pun berinisiatif untuk menandu menggunakan bambu menuju Puskesmas Malunda. Langkah ini terpaksa dilakukan lantaran akses dari dan menuju desa ini rusak parah. Bahkan jalan pun tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 dan hanya bisa dilewati menggunakan motor khusus. Salah seorang warga, Budi, menyatakan bahwa peristiwa serupa sudah sering terjadi di wilayah ini. Warga berharap pemerintah Kabupaten Majene segera melakukan perbaikan akses jalan.
Kejadian ini lagi-lagi menjadi salah satu bukti pemirsa bahwa akses kesehatan untuk bisa mencapai puskesmas atau bahkan tempat untuk persalinan yang layak bagi ibu hamil di Majene tadi ini masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar, baik bagi pemerintah pusat maupun daerah. Kita harapkan bisa segera ada perbaikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.